Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Pekan Demokrasi yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Cetis dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cetis, Bapak Sumarno SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Yuni Catur Putri, SPD MPD selaku Guru Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Cetis, juga teman-teman yang saya banggakan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah pidato. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Almasita dari kelas 12 IPS 1. Dalam rangka Pekan Demokrasi, saya akan menyampaikan sebuah pidato bertema pelaksanaan pemilu 2024 dengan judul Peran Strategis Debat dalam Menentukan Putusan Akhir Pemilih pada Pemilu 2024. Hadirin yang saya hormati, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memasuki masa krusial menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pergerakan pilihan politik bisa saja bergerak stabil atau malah dinamis menjelang waktu tersebut. Faktor pendorongnya bisa beragam, mulai dari isu-isu terkini, peristiwa politik, bahkan kampanye yang telah dilakukan pada pertengahan bulan ini. Selain itu, performa calon di debat calon presiden maupun calon wakil presiden juga dapat secara signifikan memengaruhi dinamika pergerakan pilihan politik di antara pemilih. Debat berperan penting dalam konteks politik di Indonesia. Salah satunya, debat calon presiden maupun calon wakil presiden menjelang pemilu. Melalui debat, para kandidat dapat beradu argumen dan data untuk meyakinkan pemilih. Sedangkan bagi pemilih, debat begitu penting karena dapat mengetahui visi dan program dari para kandidat secara komprehensif. Selain itu, debat juga dapat meminimalkan trik politik yang tidak relevan bagi publik. Meskipun studi kuantitatif untuk mengukur pengaruh debat dalam pemilihan presiden di Indonesia masih terbatas, namun debat telah terbukti berpotensi sebagai game changer. Berbagai literatur menunjukkan bahwa debat dapat memengaruhi pilihan seseorang yang belum menentukan pilihan atau yang memiliki ikatan lemah dengan kandidat. Dalam konteks pemilihan presiden yang disebutkan sebelumnya, game changer mengacu pada faktor atau peristiwa yang berpotensi memengaruhi hasil akhir pemilihan presiden. Setidaknya ada tiga faktor yang dapat menjelaskan peran debat sebagai game changer pada pemilu kali ini. Yang pertama, debat berperan penting bagi pemilih karena pemilih mendapatkan informasi yang kredibel terkait dengan pandangan dan program dari para calon. Yang kedua, debat kali ini terjadi dalam konteks perubahan kondisi politik dan perilaku masyarakat, seperti ketertarikan publik untuk saling mendiskusikan dan membandingkan program-program calon saat ini. Bahkan persiapan publik, media, dan platform teknologi untuk memitigasi penyebaran disinformasi sudah cukup baik. Yang ketiga, terjadinya kejenuhan kampanye di sejumlah platform media sosial yang menyebabkan sulitnya memengaruhi perubahan pilihan seseorang di media sosial, sehingga debat dapat menjadi pilihan utama untuk meyakinkan dan memengaruhi perubahan pilihan seseorang. Melalui debat, perbedaan kebijakan dan pendekatan calon terhadap isu-isu penting seperti HAM atau hak asasi manusia, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, serta pelayanan publik menjadi jelas. Hasil survei telah menunjukkan bahwa debat dapat mengkristalkan pilihan pemilih. Namun, ada juga yang menjadi ragu atau bahkan mengubah pilihannya setelah menonton debat.
Dengan demikian, debat memiliki potensi untuk mengoreksi pilihan seseorang yang sudah partisan, serta dapat memengaruhi pemilih yang masih ragu atau bimbang dengan pilihannya. Dengan exposure dan antusiasme publik yang tinggi, debat dapat menjadi tren baru dalam politik di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan debat juga perlu diperhatikan secara serius. Hal ini berkaitan dengan kualitas debat pada pemilu berikutnya. Setelah pemilu 2024, diharapkan ada lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengorganisasi debat calon presiden maupun wakil presiden agar debat dapat menjadi area yang substansial dan bermakna bagi pemilih. Pelaksanaan debat yang serius dan berkualitas dapat menjadi kunci untuk memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada pemilih, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam proses demokrasi ini. Teman-teman yang saya banggakan, dalam konteks pemilihan presiden 2024, kita telah melihat pentingnya peran debat dalam menentukan putusan akhir pemilih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat dan meningkatkan peran debat dalam proses demokrasi, sehingga debat tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi platform yang efektif untuk memperjelas visi dan program para kandidat. Menjelang hari pemungutan suara, mari kita terus memperhatikan dan mengikuti perkembangan dari pemilihan ini. Marilah kita pilih pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk memajukan bangsa ini menjadi ke arah yang lebih baik. Teman-teman yang saya banggakan, pada 14 Februari 2024 lalu, saya mengikuti pemilu untuk pertama kalinya. Sebagai warga yang baru memenuhi syarat untuk memberikan suara, saya merasa bersemangat dan bertanggung jawab untuk turut serta dalam proses demokrasi. Saya bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Saat tiba di sana, suasana begitu ramai dengan antusiasme dari berbagai kalangan untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun sedikit gugup karena ini pengalaman pertama saya, namun saya merasa bahagia dan bangga dapat menjadi bagian dari pemilu yang penting untuk negara kita. Saat memasuki bilik suara, saya merasakan getaran emosi yang campur aduk. Rasanya begitu istimewa karena saya bisa memilih calon yang saya percayai bisa mewakilkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Setelah menyelesaikan proses pemilihan, saya merasa lega dengan harapan suara saya dapat berkontribusi dalam menentukan arah masa depan negara ini. Keseluruhan pengalaman ini memberikan saya pemahaman yang lebih dalam terkait pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Dan saya berharap untuk terus ikut serta dalam setiap pemilu berikutnya. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dari Bapak, Ibu, guru, serta teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.